dengan keselamatan. Ya. Eh, Perlu saya narasikan bahwa keselamatan dalam Islam itu adalah bukan suatu kemustahilan ya, bahkan itu merupakan suatu jaminan karena dalam hadis pun Rasulullah itu sudah menjamin ya, sesungguhnya seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan masuk ke dalam surga asli, artinya akan selamat kecuali ya, kecuali yang enggan atau yang tidak mau atau yang menolak ya, berarti yang eh, tidak menerima kebenaran Islam. Seperti itu narasi yang berdasarkan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keselamatan ini tentu pedomannya kalau di Islam itu adalah Al-Quran ya. Itu sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi bila ada sumber-sumber lain di luar Al-Quran dan itu tidak selaras dengan Al-Quran, maka itu sifatnya tertolak ya. Karena Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi. Jadi semua hukum apapun bisa diterima asal selaras dengan Al-Quran. Jika tidak selaras maka itu tertolak, termasuk terkait dengan keselamatan. Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pedomannya Al-Quran, maka secara simpelnya sebenarnya itu terkait keselamatan ini dimulai dari tak kenal maka tak sayang. Mengapa tak kenal maka tak sayang? Ya bagaimana mungkin bisa menyayangi tanpa mengenal? Dan bagaimana mungkin bisa menyelamatkan jika tak menyayangi, gitu kan? Lalu kenalnya gimana? Ya Al-Quran lah itu di sana. Allah mengenal siapa umatnya, siapa hambanya. Al-Quran juga menegaskan umatnya juga mengenal siapa Tuhannya. Saling mengenal. Antara Tuhan dan hambanya saling mengenal. Ditegaskan oleh Al-Quran. Begitupun antara umat dan Rasulnya saling mengenal. Begitupun antara Allah dan kitab sucinya saling mengenal. Begitupun antara Rasul dan kitab sucinya jelas saling mengenal. Dan semuanya saling mengenal. Stakeholdernya saling mengenal ya. Saling mengenal semuanya dalam Quran itu. Tentang Muslim pun ditegaskan ya secara tegas. Tentang Allah ditegaskan secara tegas. Tentang Nabi Muhammad ditegaskan secara tegas. Bahkan tentang Al-Quran sendiri ditegaskan secara tegas. Semuanya termaktub atau tercantum secara tegas. Jadi itu sudah jadi modal ya, sudah jadi modal yang kuat bahwa memang ini ajaran keselamatan yang sangat tegas. Dimulai dari tak kenal maka tak sayang. Karena dari pedoman Al-Quran itu antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, Al-Quran, dan umat Islam itu semuanya stakeholder yang saling mengenal. Gitu. Itu modal kuat. Silakan Bang Ali dilanjutkan narasinya. Opening statement. Ya, tadi sudah dibawakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tentu untuk memahami sesuatu harus apa istilahnya eh, kenal dulu, baru nanti bisa memahami, kemudian bisa sayang. Ya, jadi paham dulu baru sayang. Makanya Allah sudah memperkenalkan diri melalui kitab sucinya yaitu Al-Quran, dan di surah Ar-Rum Allah mengancam untuk orang-orang yang tidak mau memahami apa surat-surat yang dikirimkan oleh beliau. Di surat Ar-Rum ayat yang ke-59, demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Jadi tugas kita adalah menyampaikan, dan untuk orang-orang yang tidak bersedia untuk memahami, maka hatinya akan dikunci oleh Allah sekalian. Jadi sebelum dikunci, mumpung masih ada kesempatan ini di dunia, karena kalau sudah mati ya nggak ada kesempatan lagi, kesempatan bertobatnya udah ditutup. Maka mari kita diskusikan tentang keselamatan, yaitu poin daripada semua ajaran adalah keselamatan setelah hidup ini, yaitu keselamatan pada kehidupan yang kedua. Demikian. Dan 5 menit sampai 22:16. Aku ya, sebentar ya. Sebentar ya.
Nah, Habisin nggak apa-apa, Pras. ya, oke. Oke, selamat malam. Di dalam Alkitab itu Allah luar biasa ya. Allah itu sangat penuh kasih, baik. Dia menciptakan manusia itu memiliki rencana yang luar biasa. Dia akan memberikan sesuatu bagian yang sampai kepada tidak pernah timbul dalam pikiran kita dan tidak pernah diingini hati kita. Sesuatu yang kemuliaan yang melampaui segala-galanya. Apa itu? Yaitu kita lihat ya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi menurut gambarnya bukan berarti Allah itu materi ya. Ciptaan itu adalah materi terbatas, tapi Allah itu adalah diri yang tak terbatas, bukan materi. Tapi dia menciptakan menurut gambarnya. Dia bisa berpikir, manusia bisa berpikir. Dia punya kehendak bebas, manusia punya kehendak bebas. Dia bisa demikian, manusia bisa demikian. Tetapi ada sifat-sifat kemahaan yang kita tidak berbagian. Tetapi dia menciptakan kita menurut gambarnya. Kemudian bukan hanya demikian, dia menciptakan roh di dalam diri manusia. Dan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, dia mau memberikan rohnya bersatu dengan roh manusia. Jadi Allah memiliki roh yang tak terbatas, bisa ada di mana-mana dan bersatu dengan roh manusia. Tetapi ternyata manusia jatuh dalam dosa. Kebebasan itu menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, ingin merdeka terhadap Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, ingin hidup bagi dirinya, dan memberikan kesempatan kepada iblis masuk ke dalam kehidupannya. Dan upah dosa itu adalah maut, gitu ya. Nah, kemudian Yesus Kristus datang. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan hidup. Dia mengatakan, aku datang agar manusia beroleh hidup dan beroleh dalam segala kelimpahan. Nah, hidup ini bukannya hidup bios ataupun psike, tapi zoe. Apa itu zoe? Zoe itu adalah kehidupan kekal, hidup yang ada pada diri Allah. Yesus berkata, aku adalah zoe. Di dalam 1 Yohanes dikatakan dia adalah zoe dan zoe yang kekal. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 dikatakan, inilah janji yang dijanjikan Allah sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan lalu di dalam pasal 5 ayat 10 kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ya, jadi kita lihat bahwa Allah itu punya satu tujuan, yaitu memberikan dirinya kehidupan kekal itu kepada manusia. Nah, tapi karena manusia punya dosa, dan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Allah sudah menetapkan hukum itu tidak main-main, tidak salah. Gua mau ngampunin, gua nggak mau ngampunin, nggak bisa begitu, gitu ya. Allah itu berlaku sangat adil. Dia tidak mungkin sedikit pun tidak adil, bahkan menang jikalau dia kehakimi. Kenapa? Allah itu sangat-sangat adil. Oleh karena itu, untuk hal itu, dia melakukan pekerjaan penebusan. Dan penebusan itu apa? Untuk pengampunan dosa. Dan setelah diampuni, maka diberikanlah roh yang baru. Makanya dia berkata kepada Nikodemus, jikalau engkau, ini adalah seorang ahli Farisi yang baik ya, dan sangat bermoral tentunya. Dia mengatakan, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan itu tegas, tapi Timotius Nikodemus nggak ngerti. Oh, apa itu dilahirkan kembali? Masa aku sudah tua masuk ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan lagi? Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. You mau dilahirkan berapa kali dari orang tua lu, dikasih kesempatan balik lagi, tetap adalah daging dan tetap akan jatuh dalam dosa. Tetapi dilahirkan dari roh. Apa itu dilahirkan dari roh? Di dalam Yeskel pasal 36 ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan roh yang baru. Dan roh itu adalah roh manusia. Roh yang baru. Dan aku akan memberikan rohku tinggal di dalam rohmu. Oleh karena itu kita lihat di dalam kepercayaan Kristen, barang siapa yang percaya, dia akan menerima karunia Roh Kudus. Udah habis ya. Dia akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus di dalam dia, itulah jaminan bahwa dia akan memperoleh seluruh yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dikatakan bahwa semuanya ini kutuliskan kepada kamu. Di dalam bahasa Greek-nya itu pakai present. Supaya kamu yang percaya tahu, kamu sekarang sudah memiliki hidup yang kekal. Kata sekarang dari mana? Yaitu bentuk present. Hidup yang kekal itu apa? Memang itu mengacu kepada hidup yang akan datang. Tetapi jangan lupa, tadi saya sudah mengatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup Allah sendiri. Nah, kenapa yang lain tidak mendapatkan hidup yang kekal? Bukan karena Allah nggak mau kasih. Tetapi yuk ada dosa, Tuhan sudah menebus, dan Tuhan mau memberikan gratis. Yuk yang menolak dengan berbagai teori. Nah, tetapi jikalau ya
Ya, sesi pertama opening statement kita sudah selesaikan. Kini kita ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan pihak Muslim 1 menit Itu si bertanya Al katanya kepada bisa share screen tuh si Al. Mau butuh timer itu Al katanya bisa. Thank you ya Al ya. Bang Dosti silakan kalau mau bertanya duluan aja. Ya, bentar si Bang, Alnya mau share ini timer maksudku bentar. si Alman. Al. Oh bentar katanya sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Oh, mau dinaikin dulu timernya Bro Prof ya. Tunggu ya sama Aldi dulu. silakan. Gue bikin kaos dulu ya, Al ya. Bikinin kopi juga ya, Bang Keser. Iya bang, siap bang. Bang Asumsi. Siap. Oke, sesi tanya jawab 1 menit, bertanya 5 menit menjawab. Ya, memanfaatkan waktu ya pertanyaannya, makanya di maksimal berarti 30 detik, 30 detik. Waktunya gimana untuk waktunya? Berak setting. Bikin 1:05, Bro. 1 1 menit dan 5 menit. 1 menit bertanya, 5 menit menjawab. Ya. Oke. Tunggu. Lima menit kurang sedikit kan? Cukup lah itu 5. Bicarakan doktrin keselamatan 5 menit. Aduh Imrus. Pantun dulu deh Imrus. Terus. Di mute dia kan Di belum. mute ya, sorry. Nyanyi deh gue terpaksa nih. Udah muncul kan? Ya oke. Timer Ya? sudah on set. Silakan Bang Ali. Untuk bertanya. Dimulai Ngikut dari dulu bro, ngikut berbicara. dulu. Oh, saya yang bertanya. Oh, begitu ya. Oke. Kalau begitu untuk 1 menit ini biar saya yang bertanya kepada pihak Kristen ya terkait dengan tema keselamatan ini. Pertanyaannya adalah kita ketahui bahwa bagaimanapun pengenalan itu kan tentunya tidak terlepas dari identitas ya, baik itu sebutan, label, merek atau apalah atau nama atau apa gitu kan. Nah, yang saya tanyakan apakah Bapa atau Roh Kudus atau anak gitu kan atau Sang Firman gitu kan mengenal Kristen sebagai hambanya atau sebagai orang-orang yang percaya ini yang berlabel Kristen ini gitu kan. Apakah mengenal? Soalnya yang saya tahu ketika Yesus mengajar selama 3 tahun ini belum ada umat yang berlabel Kristen atau yang bernama Kristen. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Sudah dipahami pertanyaannya pihak Kristen, Pak Plas, Antonius? Ya, udah. Silakan 5 menit menjawab. Silakan, Pras. Aku ya. Begini Pak, pada waktu Yesus malam di mana Yesus besoknya paginya itu akan diserahkan kepada imam-imam besar, itu dia mengatakan satu hal. Dia mengangkat cawan dan memecah-mecahkan roti, inilah tubuhku. Ya kan? Kemudian dia mengangkat cawan, dia mengatakan inilah darahku. Ini adalah perjanjian baru. Darahnya yang dicurahkan untuk penebusan dosa, bagi pengampunan dosa. Jadi kita lihat itulah permulaan daripada perjanjian baru. Kenapa? Perjanjian sebelumnya adalah perjanjian lama dengan Israel mengenai beberapa hal ya. Itu saya nggak perlu bicara karena kita topiknya di situ. Di dalam perjanjian baru inilah melalui kematian dan kebangkitan karya keselamatan dan penebusan itu dimulai. Nah, setiap orang yang percaya menerima Roh Kristus. Karena itu dia menjadi Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus ataupun seperti Kristus gitu. Jadi mereka itu disebut Kristen kenapa? Karena mereka pengikut Kristus. Bagaimana nggak kenal? Kita punya konsep keselamatan itu adalah Allah masuk ke dalam roh manusia. Roh Allah masuk ke dalam roh manusia.
Karena itu di dalam di dalam Roma pasal 8, kalau tadi saya bicara semuanya dari Yohanes, sekarang saya berbicara dari perkataan Paulus, yaitu bahwa jikalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jikalau Roh Allah diam di dalam kamu, gitu ya. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dikatakan, selidikilah dirimu, apakah Kristus ada di dalam kamu? Jikalau tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Nah, itulah hal-hal yang bukan hanya itu doang ya, ayatnya sangat banyak sekali. Jadi kita lihat orang memiliki Roh Kristus, Roh Kudus, Kristus, karena Allah Tritunggal itu bukan 3 Allah, tapi adalah satu, gitu ya. Ada di dalam orang yang percaya, gitu. Bagaimana mereka nggak mengenal, gitu. Jadi kita lihat satu-satunya di dunia ini kitab yang penulisnya dengan jelas mengatakan demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman, datanglah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan dan Tuhan datang menampakkan diri. Itu hanya ada di dalam Alkitab. Saya belum pernah menemukan ke buku lain yang penulis-penulisnya itu dengan jelas. Perjanjian Baru pun demikian. Penulisnya itu jelas mereka memiliki Roh Kristus, gitu ya, memiliki Roh Kudus, dan ada Roh Kudus yang memimpin mereka. Yesus pun mengajarkan bahwa aku akan meminta penolong yang lain, dan dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi makanya nggak mungkin itu adalah nabi yang lain, itu adalah Roh Kudus yang akan diberikan. Roh itu akan mengajarkan kamu dan mengingatkan kamu segala sesuatu yang kukatakan. Jadi nggak mungkin Yesus, Roh Kudus, Bapa nggak mengenal. Kita pun hari ini orang Kristen itu harus tahu dengan jelas bahwa dia sudah selamat atau belum. Nah, itu penting sekali pengalaman untuk mengenal kepada Tuhan yang dia percayai, gitu ya. Silakan Antonius, sorry gua panjang pertamanya ya. Oke. Antonius lu jangan ya, silakan ngomong. Ya, jadi kalau yang saya tangkap kan pertanyaannya rekan-rekan ini, apakah Yesus mengenal gitu ya jemaat-jemaatnya Kristen gitu ya. Saya minta waktu stop dulu. Stop waktu, mau share. Ya, Pras memberikan jawaban dari satu sisi, saya memberikan jawaban dari sisi lain. Ya, di sini bilang begini ya. Penglihatan Yohanes di Patmos. Kemudian ini Yesus berkata ya, kita lihat dari pasal 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Artinya, Yesus sendiri sudah menyatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos ini, ada ketujuh jemaat yang dia harus kirim sebuah kitab gitu loh, yang ditulis. Ya, jadi ini sebenarnya menjawab pertanyaan kalian. Yesus mengenal jemaat gitu loh. Ya sebenarnya jawaban Pak Pras sudah cukup. Bahkan di dalam konsep kekristenan, Yesus itu adalah sang Theos gitu ya, sang ilahi, udah pasti dia tahu segala sesuatu. Tetapi saya memahami kalian coba melihat dari sisi sebagaimana Anda melihat Nabi Anda bagaimana mengenal Islam, gitu ya, umat Islam. Nah, di sini Yesus mengenal jemaat kekristenan, ya. Contoh sudah dibuktikan di dalam dalil ini. Terima kasih. Ya. Waktu habis, giliran tim Kristen bertanya ke pihak Muslim 1 menit, dimulai dari kalian berbicara. Sebentar sebelum dijalanin, tiap kali kalau kita mulai baru jalanin. Antonius, mau lu yang tanya atau gua? Kamu dulu deh, kamu aja. Oke, ya aku dulu. Oke, aku tanya, kalau kalian malam ini meninggal di dalam tidurnya kalian, apakah kalian yakin bahwa kalian sudah selamat? Lalu kalau kalian yakin, atas dasar apa kalian yakin? Gitu. Udah, saya tanya itu aja dulu. Ya masih ada waktu, Antonius bisa 1 pertanyaan. Kuotanya. Pras lagi deh kalau ada pertanyaan. Enggak usah itu aja. Itu dijelasin agak panjang aja.
Saya Ya. minta dasar-dasarnya kalau gitu ya, supaya kan kalian waktunya banyak tuh. Jadi kalau kalian meninggal pada malam ini, apakah kalian yakin kalian sudah selamat? Nurani Oke. kalian mengatakan hal itu kah? Kemudian apakah ini kok mati? Gue punya pertanyaan kok nggak jalan tuh. Waktunya jalankan. Kemudian dasarnya apa atas jawaban kalian itu? Dasarnya apa? Ada ayat-ayatnya di mana? Kalau saya boleh juga ditanya ayat ya. Saya ngomong tuh bukan nggak ada ayatnya. Cuman kalau saya ngomong secepat itu aja masih kurang waktunya, apalagi kalau saya buka satu-satu nggak mungkin. Oke, silakan. Oke, saya nambahin sedikit lah. Keselamatan di dalam Islam itu 100% ditentukan oleh Tuhan atau juga ditentukan oleh manusia gitu. Contoh saya kan menurut pemahaman kalian tentu tidak selamat. Apakah ketidakselamatan saya ini karena ulah saya juga, karena salah saya, atau karena salah Tuhan gitu loh. Terima kasih. Penentuan Tuhan. Ya. Oke. Sudah dipahami, Bro Prof. Asumsi dan ini ya, 5 menit dimulai. Iya, bisa dipahami ya. Jadi ini Pras bertanya, ini Bang Ali mau jawab atau gimana? Kalau ada sisa waktu aja. Saya sisain 4 menit 59 detik. Nah, Ya udah, oke saya coba jawab ya. Terkait tadi pertanyaan yang pertama dulu, apakah kalau saya misalnya mati, berarti kan mati sebagai muslim ya. Mati sebagai muslim itu apakah dijamin selamat atau masuk surga gitu kan. Kalau matinya sebagai muslim, jelas dijamin selamat ya. Jadi karena ditetapkan, saya mau share screen, dihentikan dulu dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ini saya sampaikan satu dalilnya dulu. Bentar. Mana ini? Mana sih? Share screen. Al-Maidah ayat 3. Di surat Al-Maidah ini jelas sekali ya, di sini ditegaskan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu ya. Diridhoi, direstui. Siapa yang merestui? Tentunya Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 ini ya. Surat Al-Maidah ayat 3 dalam Al-Qur'an. Jadi intinya jika meninggal sebagai muslim itu jelas dijamin keselamatannya. Juga ada di surat Ali Imran ayat 2. Saya mau share screen lagi nanti ya, surat Ali Imran ayat 2. Jadi tegas sekali ya kalau di Al-Qur'an itu ya, sampai nama agamanya pun Islam disebutkan kan. Itulah ketegasan saling mengenal stakeholdernya ya. Ali Imran. Bentar. Itu modal yang sangat penting untuk keselamatan. Kalau nggak kenal, apalagi ya mungkin klaim-klaim kenal boleh saja, tapi tegas nggak pengenalannya? Kalau di kami tegas sekali. Oke, kita coba lihat di surat Ali Imran ayat 102. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslimun. Ya, ini original tag-nya muslimun. Ini muslim. Kalau dijabarkan berarti orang-orang yang berserah diri ya, muslim. Dan semua juga tahu ya, ini secara konsensus universal. Muslim itu berarti orang-orang yang beragama Islam gitu kan. Kalau boleh tahu saya lupa lagi pertanyaan dari Bang Antonius tadi apa ya? Bro Antonius? Ya, keselamatan itu keselamatan itu karena keputusan manusia atau 100% keputusan Tuhan. Oke, baik sekali. Abang Ali, itu pertanyaan kedua, masa saya serakah jawab 2 pertanyaan? Oh, ya. Silakan untuk pertanyaan kedua, itu
keselamatan gimana? Apakah 100% Tuhan atau juga ada dari manusia juga gitu? Ya 100% Tuhan, 100% Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dalam pemahaman muslim itu pada dasarnya segala sesuatu itu sudah ditulis gitu kan. Tapi manusia itu diberi pilihan. Sesuatu itu masih bisa dirubah. Artinya seperti itu. Kok hilang suaranya? Waktu. Mungkin sinyal kali. Iya, hilang kan? Kenapa? Ada masalah dengan suara itu? Ya oke ya, saya lengkapi dikit ya. Kalau Oke, ada apa? Ada masalah di audionya Bang Ali. Jadi gini ya, terkait dengan apa keselamatan itu adalah murni ketetapan Tuhan ataukah itu ada 100% adalah dari perbuatan manusia. Memang harus diakui bahwa ya eh, keselamatan itu sesungguhnya semuanya atas dasar rahmat Allah ya, rahmat Allah. Jadi algoritmanya untuk mendapatkan rahmat Allah itu tentu harus secara perbuatan ya. Karena Allah itu maha adil dan maha bijaksana, akan membalas segala perbuatan sekecil apapun. Apa balasannya ya rahmat Allah gitu kan. Makanya setiap kita berbuat satu kebaikan itu diniatkan untuk berharap rahmat Allah, bukan mengharap surga atau pahala, mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah. Karena surga pahala itu hanya reward ya. Tapi intinya harapan kita itu mendapatkan rahmat Allah. Jadi seperti itu. Jadi step by stepnya jelas gitu urutannya. Tidak ada rahmat Allah kalau kita tidak ada amal perbuatan. Tapi ingat juga kalau perbuatan kita tidak baik gitu kan, ya tidak akan mendapat rahmat Allah. Jadi perbuatan positif imbasnya positif, perbuatan negatif imbasnya negatif. Ya, sekiranya cukup. Waktu masih ada emang? Udah 5 detik lagi. Oh, 5 detik lagi, ya udahlah di itu Oke, aja. terima kasih, Bro. Giliran pihak muslim 1 menit bertanya. Oke ya. Bang Ali bertanya dong, Bang Ali. Sudah dekat dengan perangkat? Bang Ali kayaknya masih jauh dari perangkat ya? Sepertinya. Oke, oke, kalau gitu saya yang bertanya ya. Terkait tadi pertanyaan saya tentang apakah eh, Trinitas atau Tritunggal yang diyakini oleh saudara-saudara Kristen eh, mengenal Kristen secara label, secara merek, secara nama gitu kan sebagai umatnya, sebagai hambanya gitu kan yang akan diselamatkan. Yang jadi pertanyaan saya adalah bisa nggak ditunjukkan dalilnya secara eksplisit kan bahwa memang tegas gitu kan bahwa umat yang diselamatkan itu adalah Kristen secara nama disebutkan gitu. Seperti itu. Dalam Bible kalian kalau memang itu penegasan bahwa Kristen lah yang akan diselamatkan secara nama umatnya gitu. Oh ya, makasih. Kiranya itu Ya, aja dulu pertanyaannya. udah dipahami? Sudah. Sebenarnya Itu aja pertanyaannya. Ya, Udah, itu aja. itu aja. Habis yang satu lagi koneksi audionya lagi bermasalah. Jawabannya singkat sekali nih, Mas. Enggak apa-apa. Pras, mau jawab dulu? Enggak apa-apa. Oh dia open. Atau aku dulu deh, biar singkat. Tapi waktunya makanya masih banyak tuh. 1 menit kok waktu Iya, nggak bertanya. apa-apa kalau mau Ya ditambah-tambahin ditambah pertanyaan lain. aja Ali Dosti. Silakan Ali Dosti. Pertanyaannya. Oh ya, oke. Sebagaimana Yesus itu tidak membatalkan hukum
Taurat, hukum Musa. Sementara kalau di ini Taurat itu umatnya Nabi Musa kan bukan hanya percaya kepada Yahweh tapi juga mengikuti syariat-syariatnya Nabi Musa. Nah, kemudian ada istilah di Perjanjian Baru itu yaitu Perjanjian Baru penggenapan. Nah, terus beberapa syariat-syariat itu boleh, ada yang mengatakan boleh dijalankan tapi tidak harus, ada yang ada juga yang berpendapat sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang saya tanyakan istilah menggenapi itu definisinya bagaimana itu? Membatalkan atau melanjutkan apa? Bagaimana itu? Coba penjelasannya. Oke. Silakan, Bro Antonius. Oke, aku dulu ya. Pertama, saya mau menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi? Mohon maaf, Pak Ali ya. Ya. Apakah Yesus tadi disebut bahwa yang dipercaya, yang diselamatkan adalah orang Kristen? Apakah disebutkan nama gitu ya? Jawabannya begini. Keselamatan itu seperti yang disampaikan oleh Yesus bukanlah diberikan kepada orang yang memanggul suatu nama gitu loh. Ya, bukan karena orang memikul suatu nama A, B, C dia diselamatkan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus dia akan diselamatkan. Itulah janji Yesus Kristus begitu. Jadi apakah di dalam Alkitab atau Yesus ada menyebutkan umat yang diselamatkan, umat yang bernama umat ini? Nggak ada. Ya, karena nggak ada, otomatis termaksud umat Kristen juga tidak disebut di situ gitu. Ya, tetapi Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan diselamatkan. Gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia diselamatkan. Jadi diselamatkan itu patokannya bukan memikul suatu nama suatu keagamaan, tetapi percaya kepada Yesus Kristus. Begitu ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah, mungkin kalau Anda di keimanan Anda beda aturannya, harus ada nama Islam, gitu. Harus Muslim. Kalaupun Anda percaya Nabi Muhammad, Anda bersyahadat tetapi Anda bukan disebut Muslim, ya saya nggak tahu ya, mungkin juga tidak selamat mungkin ya. Nah, kalau di kami tidak begitu ya. Kalaupun menurut Anda tidak Anda setuju dengan kami, ya berarti menurut saya logika Anda baik gitu ya. Karena ya kenapa saya bilang logika Anda tidak baik? Karena ya kalau misalnya Anda ada orang yang bersyahadat tetapi ya menyebut namanya bukan Muslim, berarti nggak selamat kalau menurut logika kita mengikuti logika Anda tersebut gitu. Ya, sekarang membatalkan hukum Torah gini. Menggenapi itu artinya memenuhi, itu aja. Yesus sudah memenuhi hukum Torah, sehingga orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu mengikuti syariah hukum Torah. Ya, Pras, silakan Pras. Ya, itu ya di share screen ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Begini, kita tahu bahwa di dunia ini ada perkataan janji-janji sorga, laki-laki terhadap perempuan ya, janji sorga ya. Nah, kemudian juga agama juga ternyata itu janji-janji sorga gitu. Nyatanya apa gitu? Kalau di dalam Kristen nyatanya adalah seperti yang tadi saya bilang, bukan sekedar ada janji di dalam firman, tetapi ada realita yang dialami oleh orang yang percaya gitu ya, yaitu diberikan Roh Kudus gitu. Menerima Roh Kudus gitu. Kalau gitu masa Tuhan nggak pengenal gitu ya. Jadi bukan secara hanya sekedar literal atau apa, karena bisa saja kalau Anda sih ya percaya, kita ya percaya, kalau Kristen percaya kitab sucinya, orang Buddha juga percaya kitab sucinya, orang Islam juga percaya kitab sucinya, kita nggak membicarakan itu. Tetapi kita membicarakan ada faktor lain, yaitu ternyata bertentangan. Lalu benernya bagaimana? Mungkin saja janji-janji sorga, itu karena kontradiksi. Nggak mungkin semuanya benar. Jadi harus ada realitanya, yaitu di dalam pengalaman. Ada pengalaman subjektif, kalau di dalam Kristen menerima Roh Kudus, dan orang harus tahu. Dan ada menerima Roh Kudus pun nggak sekedar menerima Roh Kudus, bisa ngomong begitu aja. Ada pengalamannya, yang kalau diceritakan itu sesama orang yang percaya tahu. Oh ya,
dia sudah memiliki, ada pimpinan Tuhan, ada ini, ada pengalaman yang sama gitu ya. Jadi ada pengalaman, ada fakta subjektif, dan ada janji di dalam firman Tuhan yang sangat jelas. Dan secara logika juga bisa diterima tentang keselamatannya itu seperti apa. Ya. Kemudian tadi tentang penggenapan. Ya, kalau saya janji sama Antonius, Antonius, besok saya ajak kamu makan Häagen-Dazs, gitu ya. Saya traktir kamu. Kemudian besoknya saya ajak ke dia makan Häagen-Dazs. Maka begitu Antonius sudah selesai makan Häagen-Dazs, saya bayarin, artinya saya sudah mengenapi janji saya, yaitu saya mengatakan saya akan mengajak dia makan di Häagen-Dazs dan saya traktir, dan itu terjadi, gitu ya. Itu adalah penggenapan janji. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama Tuhan ada janji, yaitu datangnya seorang Mesias, penyelamat, dan janji itu digenapkan. Dan semua lambang-lambang tentang seperti domba segala itu digenapkan. Di Yesaya 53 itu penebus dosa itu adalah manusia. Nah, itu digenapkan gitu. Jadi Yesus sudah datang gitu ya. Nah, jadi sudah selesai semua. Nah, nanti kalau soal yang lain tentang hukum Taurat dibatalkan sebagainya, itu nggak ada hubungannya dengan pembicaraan kita ke depan, nanti judul lain. Terima kasih. Giliran sesi pertanyaan, ya, tanya jawab terakhir. Ya, Kristen tutup 1 menit. Siapa? Antonius. Antonius, Oke. kamu tanya dulu? Ya, boleh. Ya. Tadi kan kalian menjawab ya bahwa keselamatan itu ditentukan oleh Allah, tetapi tergantung dari perbuatan manusia. Kalau menurut saya ini ambigu gitu ya. Karena kan pertanyaan saya sebenarnya 100% Allah atau ada faktor umat manusia. Jadi kalau Anda bilang 100% Allah tetapi Anda bilang tergantung perbuatan manusia, berarti udah nggak 100% lagi di situ gitu loh. Begitu. Nah, jadi sebenarnya jawaban yang benar yang mana? 100% tergantung Allah atau tidak 100%, ada faktor manusianya juga. Begitu ya, itu satu. Yang kedua, kalau memang keselamatan itu untuk keselamatan di dalam Islam itu untuk segala bangsa atau hanya untuk bangsa-bangsa Arab? Kalau untuk segala bangsa, saya mau lihat dalilnya dong, gitu loh. Karena kan penting ya, hal yang sepenting ini tentu ada dalilnya yang kuat, bukan yang samar-samar sehingga perlu exegesis. Silakan. Habis. Oh, Silakan. habis ya? Sorry, Pras. sorry, Pras. Kok gue ngerasa panjang ya ternyata. Silakan. Ya, biasa kita 2 menit, 3 menit nanya. Sekarang 1 menit. Oh, Harus iya, langsung oke. to the point. Oke. Oke. Udah ya. Dijawab 5 nih? menit. Oke ya, jadi terkait dengan apakah masih mempertajam nih, Bang Antoni. Ini saya mau share screen ya. Mau share screen. Ini di surat Al-Baqarah ayat 218 ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Berhijrah dan berjihad di jalan Allah itu berarti dia masuk ke dalam Islam dan melakukan amal ibadah. Berjihad ini amal ibadah ya, yang ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Di jalan Allah soalnya kan. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi semua amal baik, ibadah segala macam dalam Islam itu tujuan utamanya mengharapkan rahmat Allah. Ya kan? Karena rahmat Allah yang menentukan. Nanti mungkin di hadis Bukhari Muslim itu mungkin bisa dicek nanti di hadis Muslim ya, hadis riwayat Muslim nomor 2817 gitu ya. Jadi menentukan orang itu selamat tidak selamat. Yang selamat itu ditentukan oleh rahmat Allah. Itu berdasarkan hadis. Tidak bertentangan tadi dengan ayat yang tadi ya. Lalu mengenai perbuatannya, kita bisa lihat di ini ya. Saya mau share screen lagi. Nanti bentar.
Nah, tadi perbuatannya, segala perbuatan mengharapkan rahmat Allah. Dan ini di Az-Zukhruf ayat 72. Di Az-Zukhruf ayat 72. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika kita mengerjakan amal perbuatan mengharapkan rahmat Allah dan Allah pun merespon dengan rahmatnya, inilah surga rewardnya. Jadi bukannya kontradiktif, tapi runut ya, runut step by stepnya nyambung gitu. Begitu cara memahami dalil-dalil antara hadis dan Quran. Tidak secara apa ya, secara buta membabi buta dibentur-benturkan gitu, tapi dibikin runut seperti itu. Ya mungkin Bang Ali mau menambahkan, melengkapi, silakan Bang Ali. Oh ya, oke. Terkait apakah keselamatan itu untuk segala bangsa atau hanya bangsa Arab? Ya, itu jawabnya banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran itu menyebutkan ya ayuhan nas, ya ayuhal mu'minun. Kalau ya ayuhan nas itu berarti untuk semua manusia dari negara manapun untuk beriman. Sedangkan untuk ayat-ayat yang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina mu'minun itu penekanan untuk mempertebal iman untuk orang-orang yang sudah beriman. Tunjukin dong ayatnya. Aduh, ini saya pakai HP susah share screen. Tapi banyak sekali stop itu. Dulu. Stop dulu itunya dong, waktunya. Dibantu itu. Ada teman yang bantu bisa share screen-nya, siapa? Sebutin aja Pak ayatnya nanti ayat-ayat yang makiyah itu cenderung menggunakan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Ya nanti ini, saya bantu share ya. Ini ada di salah satunya ya, salah satu aja nih ya. Sebenarnya banyak sih, tapi salah satu aja lah biar ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang untuk seluruh manusia. Karena seruannya tidak menyebut suku bangsa apapun ya. Ya ayuhan nas ya. Ya nas budu. Nah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayuhan nas budu. Wahai manusia. Ada di sini keterangan suku bangsa? Enggak ada. Universal. Ya, ini bukti bahwa Al-Quran itu memang untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Ya, dari seruannya pun tegas gitu kan. Ya silakan lanjutkan Bang Ali. Udah itu aja ayatnya, nggak ada yang lain. Ya ini kan saya bilang salah satu contoh. Yang paling kuat, tunjukkan ayat yang paling kuat kalau bisa. Ini kurang kuatnya di mana? Kalau minta yang kalau misalnya Anda merasa ini kurang kuat, tunjukkan kurang kuatnya di mana. Wahai manusia itu Anda pahami apa? Nanti. Ya nanti silakan bantah aja ya. Ini wahai manusia, silakan tunjukkan tidak kuatnya di mana. Wahai manusia ini Anda pahami sebagai apa? Manusia bersuku bangsa atau manusia secara universal? Gitu kan. Silakan Bang Ali, lanjut Bang Ali. Tadi saya menjawab lanjutan yang tadi kepotong ya. Jika malam ini mati, apakah keselamatan itu pasti? Ya, saya fair ya. Dalam arti konsep selamat itu kan masuk surga, sementara konsep celaka tidak selamat itu masuk neraka. Sementara kalau di kami itu ada konsep penyucian, artinya masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Ya, yang berarti penebusan dosa, itu seperti itu. Jadi kalaupun saya mati dan saya masuk neraka, selama saya tidak syirik, dosa saya akan diampuni, seperti itu. Oke, habis. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi TikTok, yaitu 5 menit dibagi ya, 5 menit. Ya, giliran pihak Kristen untuk menanggapi atau 5 menit, silakan. Ya, oke, saya tanggapi ya. Saya bentar, aku setting dulu bentar ya. Yang di bawah aja, bro. Udah. Ini 5 menit kan? Oke. Lanjut. Ya, saya jawab ya, saya tanggapi. Saya minta share screen ya. Oke, sebentar. Waktunya dihentikan dulu. Nah, ini dia. Oke. Saya mau tanggapin dulu ya. Sesungguhnya, ini kan ayat yang ditampilkan tadi ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu yang mendapatkan mengharapkan rahmat Allah.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan ayat-ayat lainnya seirama ya. Artinya keselamatan ini kalau saya pahami berarti adalah faktor manusianya juga gitu loh. Ya, jadi kalau manusianya beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dan mengharapkan rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, begitu ya. Artinya ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya, tetapi ini tidak sinkron dengan jawaban yang pertama dari kalian yang bilang katanya 100% dari Tuhan gitu loh. Kalau dari sini kan berarti ada faktor peran manusia juga gitu loh. Itu yang saya ingin tanggapin ya. Kemudian Anda mengatakan yang ini nih, ya, wahai manusia, Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apakah ini kuat? Pertanyaan Anda tadi. Kalau menurut saya, buat saya agak ambigu gitu loh. Loh, Pras juga dan saya menyembah Tuhan kami. Begitu. Berarti kami selamat. Begitu loh. Kami bukan Muslim, tetapi kamu menyembah Tuhan kami. Begitu. Orang Yahudi juga menyembah Tuhan mereka, tetapi mereka bukan Muslim. Begitu. Mereka tidak mengikuti syariat Islam. Dan kalau kita mengikuti logika tadi yang Anda sampaikan, berarti mereka juga selamat gitu loh. Berarti keselamatan bukan hanya dari Islam. Itu kan logika dari jawaban Anda begitu. Karena Anda membawa ayat ini, makanya tadi saya katakan, apakah ada ayat yang lebih kuat, yang jelas gitu ya. Ini kan menurut saya bisa diartikan tadi gitu ya, bisa dipahami seperti tadi. Ya silakan Pras. Ya, ini keselamatan berdasarkan perbuatan. Lalu cuman janji di dalam kitab suci. Harinya kita nggak tahu. Kita hanya sepenuhnya berpatokan kepada perkataan di dalam kitab itu. Ya, kalian percaya. Tapi kan buat kita orang, kita nggak percaya gitu ya. Buat kalian yang kitab suci, buat kita bukan. Buat kita yang kitab suci, buat kalian bukan. Berarti kan nanti kalian udah sampai ke sorga, sampai waktunya baru tahu nih, wah ternyata bener ya, salah ya, atau bener ya gitu. Jadi kan taunya akan datang gitu. Jadi tapi kalau ada kata ternyata salah kan bahaya dong gitu ya. Kita yakin ya, yakin itu kan urusan pribadi ya. Setiap orang agamanya masing-masing, dia juga yakin. Nggak percaya, beritain aja Injil kepada orang Buddhis, dia juga yakin. Kalau yang yakin ngamuk loh, dia ngomong masuk neraka. Kenapa? Karena dia yakin gitu ya. Jadi yakin itu bukan sesuatu hal yang kita hormati keyakinan orang gitu ya. Ya moga-moga bener lah yakin itu. Tetapi kalau tidak ada bukti apapun hanya karena itu janji-janji, itu kan bahaya gitu loh. Kemudian kedua, perbuatan dosa. Perbuatan dosa dihitung. Kemudian harus masuk neraka dulu. Nah itulah kelebihan Kristen gitu ya. Tuhan itu tidak melakukan itu, jadi dia melakukan penebusan dosa kan dia mau memberikan hidup yang kekal langsung, nggak ada lagi dicelup-celupin itu, nggak ada, gitu ya. Nah tapi orang yang telah menerima Roh Kudus itu otomatis harus ada perubahan hidup, gitu ya. Kalau enggak, Tuhan akan mendidik dia di dalam ke depan. Tetapi keselamatan itu sudah pasti, gitu ya. Tapi nggak dicelup-celupin lagi ke dalam neraka, gitu ya. Jadi itulah jaminan keselamatan yang sangat teguh dan pasti di dalam Kristus Yesus. Ya, sudah tidak akan lagi mengalami maut, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itu yang saya katakan. Kemudian karena kalian mengatakan ada itu, ya udah oke. Saya rasa saya cukup di situ dulu. Nanti baru disambung. Ya, jadi yang menurut saya itu kalau cuma janji, kitanya sendiri nggak ada bukti apapun, ya itu hanya kepercayaan gitu ya. Dan itu bahaya sekali. Taunya benar-benar sudah mati, sudah di liang kubur, baru tahu, oh salah ternyata. Ternyata yang Buddha kali yang benar, atau yang Kristen, atau yang Hindu yang benar. Silakan kita. Gitu ya. Jadi kita mempertaruhkan hidup kita untuk sebuah kayak gambling, banker atau player nih. Nggak bisa begitu ya. Yang masang gede-gede itu ya yakin. Ya masang bola yang gede-gede, MU menang, dia yakin itu. Tetapi apakah yakin itu berarti pasti terjadi? Ya. Silakan respon pihak Muslim 5 menit. Oke, ya. Silakan Bang Ali. Oh ya, terkait masalah ayat tadi itu kan, ya Yohanes butuh, itu kan butuh.
di situ diterjemahkan sembah gitu ya, sembah. Tapi yang lebih tepatnya apa istilahnya, ubudu itu ibadah. Nah, juga diakhiri dengan supaya kamu bertakwa. Ibadah itu apa? Ibadah yaitu menghambakan diri kepada kepada sesuatu yang mempunyai otoritas, yaitu mentaati perintah-perintah dan juga larangan. Juga itu diakhiri dengan supaya kamu bertakwa. Definisi daripada takwa itu apa? Yaitu menjalankan perintah sebanyak-banyaknya menurut kemampuan dan juga menjauhi segala larangan. Jadi dan konsep seperti itu ya, kalau di Kristenan daripada Islam itu lebih condong ke Islam, sebab kita menjalankan perintah-perintah apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah itu jelas semampunya, terutama ya tapi khususnya untuk yang wajib-wajib itu kita berusaha untuk semuanya, kalau enggak soalnya dosa. Ya itu. Jadi bukan apa istilahnya bukan ambigu sebenarnya, bukan. Itu memang bukan, jadi bukan kami malah menyembah Tuhannya kalian, itu bukan, beda. Tapi kami beribadah kepada, nah itu ubudu, itu lafadznya itu jelas itu, ubudu, beribadah. Ya justru apa, kami ini jadi timbul tanda tanya itu. Cara beribadahnya kekristenan kepada Yesus itu bagaimana itu ya. Jadi itu nanti pertanyaan lah. Itu sekedar menanggapi saja. Enggak lanjut. Oke, saya lengkapi ya Bang Ali ya. Iya, monggo. Ini apa ya, Bang Pras ini tadi statementnya menurut saya ambigu dan tidak konsisten ya. Di satu sisi dia menegaskan di Kristen itu kalau kami lebih terjamin. Tapi selalu ada tapi. Nggak usah pakai tapi kalau terjamin titik gitu. Kalau pakai tapi ya belum terjamin 100%, itu namanya narasi yang ambigu. Tapi harus begini, harus begini. Tetap aja ada syaratnya kan. Nggak langsung celing gitu kan. Enggak kan. Dan kalau yang tadi Al-Baqarah ayat 21 itu ya Bang Antonius ya. Itu kan jelas ya, hijrah dan berjihad di jalan Allah. Di jalan Allah gitu kan. Artinya harus sesuai dengan syariat-syariat yang Allah tentukan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai utusannya. Itu jangan, oh kalau begitu, kalau cuma gitu aku juga selamat. Anda merasa enggak sudah berjihad di jalan Allah? Sudah hijrah ke jalan Allah? Lawang syahadat aja Anda belum, sholat aja enggak pernah, puasa Ramadan aja enggak gitu kan. Kalau mau gitu aku juga selamat dong. Justru yang jadi permasalahan begini nih, kita kembalikan ke Kristen ya. Sebenarnya siapa yang tidak konsisten ini kan? Yesus. Ya, Yesus. Ini kan ceritanya harus percaya ya bahwa Tuhan kami, termasuk pada Yesus juga harus dituhankan. Kan intinya itu. Akan diselamatkan yang percaya, tapi percayanya harus sebagai Tuhan. Gitu, harus disembah, dituhankan. Kan itu intinya. Termasuk kepada Yesus gitu. Yesus itu predikannya banyak loh. Anak domba, anak manusia, guru, tuan, raja, segala macam. Saya tidak menemukan satu dalil pun yang membantah semua predikat Yesus, kecuali satu predikat Yesus yang dibantah oleh dalil Alkitab sendiri. Ya enggak? Predikat yang mana? Predikat ketuhanannya. Matius 7, 21, 23. Tidak setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu kan, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu ada di mana sih? Ternyata ada di Yohanes 6:40. Kehendak Bapa adalah berharap agar orang-orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6:40. Orang-orang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya beroleh hidup yang kekal ada di mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal. Meyakini Yesus sebagai utusan. Itu baru hidup kekal. Siapa itu? Muslim. Muslim itu yang mempercayai Yesus sebagai utusan. Sedangkan yang mempercayai sebagai itu bermasalah. Makanya silakan saya minta dalilnya. Ada enggak predikat Yesus yang dipermasalahkan, Tuhan, anak domba, manusia, raja, segala macam, seperti dipermasalahkannya ketuhanan? Silakan cari, enggak ada. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Yang paling bermasalah adalah predikat ketuhanan. Banyak predikat Yesus. Ya, makasih.
Ya, Aku ditanggapi ya. dulu atau kamu? Waktunya berapa sih? 5 menit ya? Aku dulu Ya. deh. Ya, Nanti oke. selang-seling aja. Mungkin ada yang aku lupa. Iya. Kamu dulu gitu ya. Iya. Tadi siapa aja? Ali Dosti sama siapa? Sorry, ini tadi masuknya telat. Hidayah Channel. Hidayat Channel sama Ali Dosti ya. Ya. Oke, saya mau share screen dulu ya. Sebentar. Kok nggak bisa sebentar ya? Ya, tadi Hidayat Channel kan bicara 2 ayat ya. Ayat yang ini yang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad, yaitu ayat 218 ya. Sama ayat ini kan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Begini, Anda menggabungkan 2 ayat itu, tapi biarpun digabungkan, tidak ada tanda-tanda bahwa dari ayat 2 ayat ini ya, saya nggak bilang tidak ada, tetapi dari 2 ayat yang pertama tidak ada tanda-tanda bahwa Islam itu, keselamatan dalam Islam itu untuk seluruh bangsa. Ya, pertama, Anda bilang sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berhijrah jalan Allah. Ya, benar bahwa menurut ayat ini secara teks, orang yang dapat rahmat Allah itu adalah orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Begitu. Tetapi kan tidak dijelaskan bahwa ini hanya untuk bangsa Arab atau segala bangsa gitu loh. Ya, kalau syariah Judaism kan juga hanya untuk orang-orang Yahudi. Begitu ya. Jadi orang yang melakukan hukum Torah itu akan mendapatkan, katakanlah mendapat rahmat Tuhan. Tetapi apakah itu seluruh bangsa? Enggak, untuk orang-orang Yahudi begitu loh. Nah, kalau saya pahami Anda sodorkan ayat ini, pemahaman saya begitu. Masih belum jelas ya, apakah ini untuk seluruh umat manusia atau hanya orang-orang Arab begitu. Nah, kemudian ayat ini yang Anda bawa, ya, wahai manusia sembahlah Tuhanmu. Memang saya nggak menarasikan bahwa saya menyembah Tuhan saya berarti Tuhan Trinitas, yang benar bukan. Tetapi kan di sini bilang Tuhanmu. Ya, artinya kalau kita menyembah Tuhan kami, ya orang Unitarian menyembah Tuhannya mereka, gitu ya, yang telah menciptakan. Ya, walaupun sembah di sini artinya bertakwa, apa namanya, beribadah dan sebagainya, tetapi kan intinya Tuhanmu ini tidak dijelaskan. Allah gitu loh, ya kan, yang bernama Allah. Jadi artinya masih belum jelas ya. Artinya mungkin bisa Anda pahami seperti itu ya kalau Anda chemistry-kan. Tetapi kan yang saya tanya ayat yang jelas gitu loh, yang menyatakan bahwa Islam, keselamatan dalam Islam itu untuk seluruh manusia. Karena ini hal yang penting kan. Jadi kalau Anda sodorkan 2, lalu Anda simpulkan bahwa ini untuk semua manusia, ini buat kami, dalam istilah kami, Anda bereisegesis gitu loh. Seperti itu. Nah, kemudian saya mau menjawab gitu ya ke pertanyaan Anda satunya lagi ya. Anda bilang tadi predikat Yesus dipermasalahan sebagai Tuhan dengan mengutip ayat Matius 7 ayat 21. Itu keliru sekali. Matius 7 ayat 21 tidak menentang ketuhanan Yesus. Yesus bilang tidak semua manusia yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Loh, sama aja, tidak semua orang yang berseru Yesus sebagai rasul-rasul, nabi-nabi akan diselamatkan. Apakah berarti Yesus menentang kerasulan atau kenabiannya? Kan enggak. Perhatikan bahasanya. Bahasa tidak semua orang yang berseru demikian, tidak berarti orang itu menyatakan bahwa aku bukan demikian. Nah, kekacauan itu ada di pemahaman kalian. Memang kalian itu tidak pas untuk menerjemahkan, menafsir Alkitab, selalu bermasalah karena penafsiran kalian metodologi cocokmologi, bukan hermeneutik. Nah, apakah betul yang dipermasalahkan dalam Yesus adalah ketuhanan? Oh, enggak. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua bidah yang kita sebut bidah itu sepakat Yesus adalah Tuhan gitu loh. Ya, Anda tanya orang Unitarian, Yesus adalah Tuhan. Tanya orang Triteos, Yesus adalah Tuhan. Bedanya cuma soal Trinitas, Tuhannya Tuhan diciptakan atau bukan, tetapi Tuhan. Anda tanya saksi Yehova, sama Tuhan. Cuman bedanya mereka bukan Tuhan yang Allah Bapa gitu ya, tetapi penjelmaan dari malaikat Mikael, tetapi Tuhan gitu loh. Ya, predikat Yesus Tuhan itu tidak ada di pertentangan sebagian besar daripada, artinya jelas gitu ya. Silakan Pras. Ya, bukan semua orang, berarti seharusnya itu semua orang gitu. Jadi Tuhan Yesus ngomong bukan semua orang.
Jadi harusnya semua orang gitu ya, di dalam pikiran dan pengajaran itu seharusnya semua orang gitu ya. Tapi Yesus berkata demikian, jadi harus dimengerti. Kemudian percaya Yesus utusan, utusan apa? Mati untuk kamu. Kamu percaya nggak Yesus mati untuk kamu? Kemudian utusan ini ternyata adalah Tuhan, adalah firman yang berinkarnasi, firman yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi harus dibaca secara komplit gitu ya. Memang Tuhan suruh kita percaya dia sebagai Mesias, menebus dosa manusia. Anda percayakah? Bukan sekedar utusan-utusan begitu, apalagi utusan yang gagal. Kemudian kepastian, saya mengatakan tapi itu bukan dalam hubungannya tapi nggak selamat. Enggak, tapinya adalah untuk urusan yang lain. Kalau kita pasti karena sudah dapat sekarang. Yang pertanyaan saya ke kamu yang nggak dijawab. Waktu habis. Silakan tiap muslim 5 menit. Antonius, sorry sebentar. Antonius kalau jawab cepetan dikit, yang cepet dikit supaya waktunya. Okay. Iya, lu agak pelan ke hari ini. Iya. Iya. Sip. Silakan Bang Ali. Oh ya, menanggapi tadi soal ayat itu sudah jelas ya. Itu kan yang diserukan itu ya ayuhan nas, sekalian manusia, kan seperti itu. Ya tergantung untuk orang-orang di luar bangsa Arab itu merasa dia manusia atau enggak gitu loh. Jadi disebutkan yang menciptakan kamu, kan seperti itu. Sementara Allah kan menarasikan sendiri bahwa dia menciptakan manusia itu dari air mani yang ditaruh di rahim, di apa itu sering dibahas. Artinya proses yang ada di dalam rahim itu sendiri Allah mengklaim bahwa itulah bagian daripada cara dia menciptakan manusia, selain daripada penciptaan Adam yang langsung dari dari debu ya, dari debu dan tanah. Saya nanya ya, oke, saya sepakat dengan nubuatan-nubuatan itu tergenapi, bahwa penggenapan itu artinya menggenapi sesuatu yang sudah dinubuatkan. Saya setuju juga jika kehadiran Yesus Kristus itu dinubuatkan di kitab-kitab terdahulu, misalnya di Yesaya atau di apa itulah, termasuk akan lahir dari seorang yang darah atau apa itu. Saya mengakui itu, sepakat. Yang saya tanyakan, di mana apakah juga disebutkan bahwa Yesus datang itu untuk menebus dosa itu, untuk menebus dosa. Terus ini sekaligus saja, dosa macam apa yang ditebus oleh Yesus? Seperti itu. Sudah Bang Ali? Ya sudah. Oke ya. Ini tadi Antonius masih membahas tentang Al-Baqarah ayat 21 ya, tapi dia lebih menuju kepada Tuhanmu itu kan. Bahwa saya juga meyakini menyembah Tuhan saya sendiri. Itu kan Tuhanmu itu nggak dijelaskan seperti apa katanya kan gitu kan. Ayat Al-Baqarah ayat 21 itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi nggak bisa kau pahami bahwa itu merujuk kepada Tuhanmu. Tentu Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Tuhan yang bagaimana sih yang dimaksud dalam Tuhanmu itu? Nah, Anda ini ada ayat Al-Qur'an ya. Anda mengimani ini enggak? Bahwa Tuhan itu merujuk ke sini. Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad. Allah yang mengutus Nabi Muhammad, Tuhan yang dimaksud itu. Anda percaya? Enggak, Anda kan enggak percaya. Gitu kan? Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tadi manusianya sudah clear ya, tidak berbicara suku bangsa berarti universal, dan ini bicara soal Tuhannya. Tuhan yang mana? Ya ini di Al-Qur'an dijelaskan Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad. Allah yang berfirman ini, dia adalah utusan Allah. Berarti Allah yang mengutus. Itulah Tuhan yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 tadi. Anda mau percaya ini? Percaya dong Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu kan, clear gitu kan. Dan ini juga nanti kalau kalau Anda tidak mau sepakat secara utuh terkait Al-Qur'an, sepotong-sepotong, ya Anda tetap masuknya golongan kafir gitu. Dan golongan kafir itu saya mau share screen lagi ini, bentar ya.
Saya screen At-Taubah ayat 68. Nah, dia. Jadi Anda kalau cuma percaya Allah tapi mengingkari bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad, Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Jadi kalau harus mengingat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang minta, itu perintah Allah. Dan kalau Anda tidak secara utuh, ya Anda tetap kafir. Dan inilah yang kafir itu. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ya, clear ya. Jadi clear dan tegas gitu kan. Ya memang kalau bacanya sepotong-sepotong, jadi memahami Al-Quran itu nggak bisa memahami gini. Anda memahami satu ayat, Anda pahami, ternyata pemahaman Anda berbenturan dengan ayat yang lain. Berarti pemahaman Anda salah, bukan ayat yang kontradiktif. Pemahaman Anda yang salah. Gitu. Makanya kalau mau satu ayat, Anda harus cari ayat-ayat yang terkait dengan ayat yang sedang Anda pahami itu. Ada nggak yang yang berbenturan pemahaman Anda dengan ayat lain? Itu baru clear cara memahami ayat seperti itu. Jadi, dan terkait tadi ya, terkait dengan Tuhan kepada Yesus itu kan, lawang jelas itu ayatnya. Seperti itu. Saya nggak menafsirkan. Itu letter-nya seperti itu. Ya, makasih. Oke, giliran pihak Kristen menanggapi dan memberikan pertanyaan. Silakan. Aku lebih cepat ya, Pras. Iya, cepetin ya. Ya, aku lebih cepat ya. Oke. Jadi gini ya, mohon maaf ya. Saya belum melihat pertentangan antara pemahaman tadi yang saya jabarkan dengan ayat-ayat yang tadi Anda bawa. Yang saya bertentangan adalah pemahaman saya dengan pemahaman Anda. Tadi Anda bilang, wahai manusia, di dalam Baqarah ayat 21. Loh, memang wahai manusia, saya kan nggak bilang, saya nggak mempertentangkan itu, gitu. Memang itu disebut wahai manusia. Tetapi sembahlah Tuhanmu itu tidak debatable gitu loh. Ya, kalau Anda bilang itu Allah, debatable. Kenapa nggak ditulis Allah di situ dan mengikuti syariat Islam atau menyerukan Muhammad satu-satunya adalah utusan Allah, kan nggak disebut di situ gitu loh. Sembahlah Tuhanmu. Nah, sembah Tuhanmu itu kan bisa dipahami, orang Kristen menyembah Tuhan kami berarti selamat, orang Muslim menyembah Allah selamat, terus orang Israel menyembah YHWH selamat, kan bisa begitu gitu. Kalau kita melihat ayat ini, lalu Anda bawa, oh enggak, Anda kan tadi bawa ayat mana tadi? Sesungguhnya orang-orang beriman, bukan, tadi yang Al-Azab ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak seorang. Lalu Anda bertanya, apakah saya percaya sama Muhammad? Jawaban saya simpel, saya tidak percaya, karena saya bukan orang Arab. Gitu loh. Kalau saya orang Arab, ya berarti saya wajib gitu loh, ya wajib memeluk Islam. Nah kan bisa begitu gitu. Jadi apakah pemahaman tersebut bertentangan? Tidak bertentangan dengan Al-Azab. Nah justru Anda perlu membuktikan bahwa ayat Al-Azab ini berlaku untuk semua manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab gitu loh. Ya kalau konteksnya masih bangsa Arab, ya semuanya masih chemistry gitu loh. Ya Al-Azab ini untuk bangsa Arab. Nah, kalau yang tadi adalah untuk semua manusia, tetapi Tuhanmu, bukan Allah, dan menyerukan percaya sama Muhammad sebagai utusan Allah gitu. Ya silakan Pras. Ya oke, aku stop dulu ya. Aku mau share screen ya. Bisa share screen nggak? Bisa. Bentar, aku siapin untuk share screen sebentar. Bentar ya. Gimana sih ini? Oke ya. Sebentar. Ini orang gaptek ini nih. Mau share screen aja bingung. Apa-apa, sama-sama gaptek. Udah kelihatan belum? Udah. Nih ya kan tadi ditanya ayatnya mana? Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Markus yang bilang. Lukas pasal 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah
makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini adalah kematian Tuhan, kalau nggak gitu pakai darah gimana? Ya, sebab inilah darahku, ayat Matius ya, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam 1 Petrus 1:19, satu lagi saya belum sempat kutip tuh, karena waktu ya, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi di dalam hampir semua rasul itu membicarakan hal ini. Saya belum lagi ada waktu untuk kutip yang dari Yohanes dan sebagainya. Ini aja udah dari berapa rasul nih. Kesaksian 4 orang belum. Saya nggak ngambil yang dari Paulus. Banyak sekali ya. Yesus Kristus memang mati untuk menebus dosa kita. Ya, silakan. Siapa namanya? Masih. Iya, jadi gini ya, pemahaman saya bisa aja orang memahami begini. Nasrani ya itu yang bukan orang Arab tidak dipermasalahkan, tetapi orang-orang Arab itu yang beragama Nasrani itu yang bermasalah. Orang Yahudi diperbolehkan untuk menjalankan syariat mereka, menetapkan sesuai dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Gitu. Tapi orang Arab hendaklah mengikuti apa yang diturunkan untuk mereka begitu. Nah, orang Arab yang Nasrani itu bisa aja maksudnya begitu, orang Arab Nasrani yang bermasalah. Tetapi orang Nasrani yang di luar Arab ya yang bertakwa, ya mereka nggak apa-apa gitu loh. Bisa masuk surga juga, kan bisa aja begitu pengertiannya. Oke. Apakah salah? Kalau salah dalilnya apa? Gitu. Ya ini berkaitan dengan tadi ya, apakah keselamatan tersebut yang di dalam Islam itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Nah, karena kalau untuk semua manusia harusnya tulisannya jelas. Nah, kalau tadi memang jelas semua manusia, tetapi kan Tuhanmu itu, kenapa tidak menggunakan kata Allah di situ gitu loh? Dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusannya. Oke. Silakan, Pras. Ya, ini ada pertanyaan untuk kamu. Gini, kita tuh kenapa nggak takut ya dengan ancaman di dalam Al-Quran dan Muhammad? Satu, karena kita nggak percaya. Kedua adalah karena punya alasan gitu ya. Karena yang berbicara itu nggak pernah Allah bicara langsung sama Nabi, dan itu semua adalah perkataan Jibril kepada Nabi yang katanya dari Allah, gitu ya. Tapi Allahnya itu nggak pernah ditulis oleh sebelum-sebelumnya. Semuanya itu adalah Allah katanya Jibril dan Allah katanya Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu justru malah komplit yang ada di dalam sejarah itu, yang kitab-kitabnya ada dalam sejarah itu di dalam Kristen. Gitu. Oke, silakan. Waktunya nggak cukup. Oke, sip. Silakan 5 menit Syekh Muslim. Oke ya. Oke. Bang Ali mau duluan? Ya, sebentar. Oh, silakan. Itu tadi dipotong-potong itu kok selangkah-selangkah ya. Itu kan ya Yohanes ya. Itu kan Tuhanmu lah. Ini tak lanjutin lagi. Itu kan jelas Tuhanmu yang menciptakan kamu. Kan jelas itu yang menciptakan. Berarti ayat itu tidak berlaku semisal kayak ditujukan ke Hindu seumpama. Oh, berarti Tuhanmu berarti Tuhan saya dong. Saya kan nyembah Wisnu. Lah ya di kitabnya Wisnu bilang enggak kalau dia menciptakan dia, kan seperti itu. Ya artinya Tuhan yang menciptakan manusia gitu loh. Kalau menyembah Yesus, lah Yesus bilang enggak kalau dia menciptakan manusia. Dari ini dari itu kan. Ya enggak, ya itu ya. Terus tadi pertanyaannya itu jawabannya kayak belum nyenggol sama sekali. Pertanyaan saya itu, kehadiran Yesus itu saya sepakat kalau itu sudah dinubuatkan. Penubuatan bahwa dia itu menebus dosa pengikutnya. Yang namanya menubuat kan berarti sesuatu yang tercatat sebelum dia ada. Itu kan nubuat. Lah kalau itu kesaksian rasul-rasul, nah itu lain lagi malah setelahnya. Tapi yo gimana gantian itulah. Udah gantian, Bang Ali? Gantian aja. Oke, siap. Bang Antonis ini namanya juga debat ya, Bang Antonis ya. Jadi ya gimana caranya ngebantah gitu ya. Padahal paham sebenarnya. Padahal dia paham Mas. Saya mau share screen ini ya. Saya mau share screen nih. Jadi pingin persandingan hai manusia dengan Allah gitu kan. Itu yang diminta sama Bang Antonius sebenarnya, seperti letter like-nya seperti itu. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 158. Nih, katakanlah hai manusia ya. Apakah ini bicara suku bangsa? Tidak.
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah ya kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit. Allah disebut nih namanya nih. Allah yang mengutus ya. Mengutus siapa? Mengutus Nabi Muhammad ini. Aku adalah utusan Allah. Kerajaan langit dan bumi. Ini dalam letter like-nya nih Allah kan. Kan kalau di Kristen nggak percaya Allah dengan original teks seperti ini kan. Tapi Quran ini Allahnya. Original teksnya ini. Nih Allah gitu kan. Jadi tegaskan ya. Kerajaan langit dan bumi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Selain Allah ini Dia itu. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau firman-firmannya atau kitab-kitabnya. Dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk ya. Surat Al-A'raf ayat 158 ya. Untuk berarti ini tegas ya bahwa Allah berseru kepada seluruh manusia secara universal. Sudah bukan dengan bahasa Tuhanmu lagi, tapi nama Allahnya pun disebut di situ ya. Dalam ayat dalam surat Saba juga ya, ayat 28. Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat. Mengutusmu itu siapa? Mengutus Nabi Muhammad, melainkan kepada manusia seluruhnya. Tidak ada suku bangsa di sini ya. Pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya seperti Antonius itu, pura-pura tidak mengetahui. Kayak gitu, sebenarnya paham, tapi ini namanya juga debat gitu kan. Ya, iya. Nah, saya masih penasaran, masih ada 1 menit ya. Masih penasaran itu. Itu tadi berkelit, oh ini salah memahami. Harusnya semua orang, mau sebagian, intinya kenapa ada penekanan? Tidak cukup berseru Tuhan-Tuhan saja, tapi ternyata harus mengikuti kehendak Bapa. Jadi ternyata berseru Tuhan itu nggak cukup ya. Dan malah berseru Tuhan pun kalau tidak mengikuti kehendak Bapa, ya diusir. Di ayat 23-nya kan di Matius 7 itu kan seperti diusir nanti. Kalian membuat kejahatan. Seperti itu. Saya sudah jabarkan itu nanti konteksnya, korelasinya. Saya ambil poin di mengikuti kehendak Bapa. Ya Yohanes 6:40. Kehendak Bapa itu apa? Agar setiap orang percaya beroleh hidup yang kekal. Penekannya di mana? Orang percaya beroleh hidup yang kekal. Ya saya korelasikan ke Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal. Mengenal Allah satu-satunya dan Yesus Kristus yang kau utus. Penekanannya pantesan. Apa ya? Itu dipermasalahkan berseru Tuhan itu karena yang dikehendaki oleh Bapa itu ternyata Yesus itu diimani saja, dipercaya saja sebagai utusan agar beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi saya bawa 3 ayat yang korelasinya. Ya silakan. Oke. Sesi tanya TikTok 5 menit. Sudah selesai ya, Ale? Udah belum? 33 ya, 6 ya. Closing statement lah. 5 menit. Dimulai dari pihak Muslim, closing statement. Tadi Silakan. kita yang mulai dulu ya? Iya. Oh ya udah. Apa mau nambah? Satu ini 5 menit lagi. Boleh. Satu Ya. putaran lagi. Biar kita tahu menit. tadi soalnya nggak disebutin, kita jadi nggak ke arah konklusi ya, ke arah pertanyaan terakhir. Oke. 5 menit lagi. Anton, aku dulu ya. Ya, silakan. Ya. Tadi dikatakan Anton karena begini-begini. Berarti kamu menilai orang adalah diri kamu yang seperti itu. Benar nggak Anton? Ketahuan deh. Yeah. Nah, kenapa saya bisa kesimpulan gitu? Karena dikatakan tentang perjanjian lama, nubuat. Loh, ini kan sudah dikatakan, nubuatnya jelas ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa kurang? Stop, saya mau share screen. Stop, saya mau share screen dong. Share screen. Ya, bentar ya, nih.
Udah kelihatan belum? Belum. Udah. Udah ya? Nah, udah. Ya. Hmm. 1 Petrus tadi yang tadi udah ya, udah jelas tuh ya, udah Matius 20 ayat darah 28. 1 Petrus pasal 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Ya, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9, yaitu menuruti kehendak Bapa, yaitu percaya apa? Percaya Yesus Kristus yang diutus untuk apa? Untuk datang menebus dosa manusia. Ini jelas. Percayalah kepadaku, barang siapa percaya kepadaku. Bukan hanya percaya utusan, dia hanya diutus gitu doang. Enggak, percaya kepada dia yang diutus itu datang untuk mati, menebus dosa manusia. Dan kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat 9, ini salah satu yang paling jelas. Tapi di Yohanes ada, di Petrus juga ada. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut mengaku orang diselamatkan. Ya, dan ada selanjutnya. Tapi Antonius dulu. Ya, aku nanti habis pras. Aku mau share screen ya. Kalau waktunya di stop. Yes. Aku matiin dulu share screen-nya. Udah mati ya? Oke. Ini ya yang kalian minta, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Udah terjawab ya. Nah, kemudian Anda bilang, kok bukan orang yang berseru-seru, aku Tuhan, Tuhan, memang surga, tetapi melakukan kehendak Bapa. Loh memang Yesus tidak mengatakan bahwa keselamatan itu karena berseru, dia adalah Tuhan, Tuhan. Yesus berkata, barang siapa yang percaya, maka dia akan selamat. Percaya pada Yesus. Artinya, percaya terhadap semua perkataan Yesus. Jadi bukan hanya tentang keilahian Yesus, tetapi semua apa yang Yesus katakan. Bukan hanya percaya bahwa akulah Alfa dan Omega, aku dan Bapa satu, gitu loh. Apa yang Bapa miliki, aku miliki, akulah dia, engkau akan melihat aku duduk sebelah kanan Allah Bapa, gitu. Bukan hanya itu, tetapi semua perkataan Yesus, termasuk baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, gitu loh. Terus minumlah lakukanlah ini perjamuan kudus ya untuk memperingati kematian aku. Semua apa yang Yesus katakan, kamu harus percaya dan ikutin. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau cuman sekedar percaya tetapi tidak melakukannya, maka imanmu itu dikatakan iman yang buta. Iblis pun juga percaya tentang Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dipercaya itu. Nah, yang dimaksud Yesus, percaya dan melakukan apa yang Anda percaya tersebut, gitu loh. Bukan iman buta. Nah, apalagi kalau cuma sekedar berseru-seru, ya, udah nggak percaya, tapi cuma berseru-seru, nggak ada guna. Bukan itu keselamatannya. Silakan, Pras, kalau masih ada lagi. Ya, saya punya pertanyaan nggak dijawab-jawab nih. Saya ngomong berapa kali, beberapa menit nggak dijawab-jawab, nggak dianggap kayak saya nggak pernah ngomong ya. Saya cuma ngomong tadi udah minta ditanggepin ya. Karena gini, Allah yang kalian katakan itu baru menongol pada waktu Jibril dan Muhammad gitu. Pada waktu dia ngomongkan kata Nabi ini, Nabi itu, nah itu kata Muhammad, kata Jibril gitu. Makanya kita juga nggak terlalu takut. Kenapa? Karena nabi-nabi yang benar-benar ketemu Tuhan itu menyatakan suatu hal yang sudah komplit. Nah, kan bisa aja kamu percaya saya hormati, tetapi bisa aja adalah karena Muhammad nggak percaya, Jibril mau menentang, kan bisa aja ya. Jadi dia mengatakan sesuatu ya. doktrin yang baru gitu loh. Nah, kemudian keselamatan kalian pun Tuhan yang nggak pernah ketemu dan sebagainya, nggak ada jaminan. Jaminannya ya hanya perkataan yang kalian percaya itu gitu. Tapi kalian sendiri nggak tahu gitu ya. Nanti sampai pada waktu kalian datang baru kalian tahu. Ya silakan. Ya, jadi tadi Bang Dosti menunjukkan ayat Quran, cuma saya lupa catat tadi, yang mengatakan bahwa wahai manusia,
tadi saya lupa lah gitu. Tetapi saya tidak melihat perkataan bahwa yang tidak percaya itu tidak selamat gitu ya. Mohon maaf, saya menggunakan metode penafsiran Anda terhadap Matius. Anda kan menggunakan penafsiran seperti itu kan, kata demi kata. Saya juga menggunakan yang sama. Kalau saya lihat kata demi kata tadi, saya tidak melihat perkataan itu. Artinya bisa aja itu anjuran gitu loh. Percayalah Ya. kepada Nabi Muhammad gitu ya. Tetapi kalau tidak percaya akibatnya apa gitu loh. Iya, ya, silakan. Ya, Yakinkan saya. Ya, 5 menit. yakinkanlah kami. Saya bukan menghina ya. Saya Ini minta sesi apa? diyakinkan. Masih sesi TikTok atau sesi apa Enggak, ini? saksi kamu jawab. Saksi kamu jawab. Jangan nyerang lagi, tapi jawab aja yang kita tanya Oh, tuh. jawab Iya. aja. Jadi Keyakinan kamu seperti apa yang kita pertanyakan. Oke, siap. Itu jadi Sebentar ya, Sekarang setengah ya menit. apa-apa. Setengah menit. Dua pertanyaan saya yang kayak sama sekali nggak kesenggol ya. Di mana Yesus datang menebus dosa itu dinubuatkan gitu loh. Istilah nubuat itu kan berarti sesuatu yang tercatat, ramal lah, sesuatu yang diramalkan. Berarti yang namanya ramal kan sesuatu yang tertulis sementara kejadian itu belum terjadi. Berarti yang namanya nubuat tentang Yesus itu tentunya ada di perjanjian lama. Kalau soal kehadirannya is oke, saya setuju. Soal penebusannya itu, tapi ya oleh nggak apa-apa kalau memang waktunya ini mepet, nggak lain kali. Juga satu hal lagi, dosa macam apa yang ditebus oleh Yesus itu juga sama sekali nggak kesenggol ya. Ya itu ya lain waktu lah, nggak apa-apa. Ya monggo. ya, terima kasih ya. Ini mau jawab yang dari Pras tadi. Bagaimana mungkin kami takut karena Allah sendiri katanya nggak nongol-nongol gitu kan. Ya itulah kalau Anda memaksakan perspektif Tuhan yang hanya apa ya, ibaratnya hakikatnya mungkin tidak maha besar seperti Allah Subhanahu wa taala ya. Alam semesta ini dalam genggaman Allah ya. Jadi untuk apa nongol? Alam semesta ini sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam surat Az-Zumar ya. Dalam genggaman Allah. Kalau Anda mungkin harus nongol karena tidak menggenggam alam semesta. Jadi harus nongol memang kalau Anda. Tapi kan Anda pun meyakini bahwa Tuhan Anda itu roh. Yang nongol itu, saya mau tanya, Kristen mana yang sudah melihat wujud roh aslinya? Kan kamuflase. Nah, kamuflase itu kan tanda tanya juga. Kami juga nggak percaya itu benar-benar roh atau bukan. Hanya berdasarkan pedoman katanya kitab suci, katanya saksi. Saksinya nggak ada yang ngelihat roh. Odong-odong kan kayak gitu kan. Jadi dan saksi itu banyak loh, terpecah dua. Ada saksi yang meyakini, ada saksi yang tidak meyakini. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak meyakini. Buktinya apa? Sampai sekarang di tanah kelahiran Sang Mesias, itu yang meyakini tentang Kristus minim sekali, nggak lebih dari 2%. Masih tetap banyak saksi yang tidak meyakini. Sama-sama menyaksikan. Seperti itu. Dan mengenai Antonius tadi yang mempertanyakan, itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu apa sanksinya, konsekuensinya gitu kan. Loh, sudah ditegaskan. Meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu adalah perintah Allah. Ya enggak? Kalau tidak mengikuti perintah Allah untuk meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu kafir. Namanya itu kafir. Kafir itu sudah saya tunjukkan tadi ya. Di dalam surat At-Taubah 68 yang saya sesin tadi. Ya kekal di neraka jahanam. Clear. Jadi apa ya? Kalau Bang Pras mau mengadu nongol-nongolan, saya minta kapan roh Anda nongol secara aslinya gitu aja. Nongol jangan kamuflase gitu. Kapan roh yang Anda yakini, yang Anda tuhankan itu nongol secara aslinya. Jangan berkamuflase gitu. Coba kayak gitu. Kan seperti itu, simple, fair jadinya. Lah kalau cuma kamuflase kan kita juga mungkin itu enggak lah. Itu enggak lah, ini enggak lah gitu kan. Masalah bermukjizat ini, nabi-nabi sebelumnya juga bermukjizat dari Tuhan kan. Sama. Keajaiban itu keajaiban ini. Dalam Islam juga mukjizat itu dipercaya dan tidak perlu dituhankan setiap siapapun yang di dunia ini bermukjizat. Seizin Allah semuanya. Nah, jadi Bang Pras ya, kalau mau fair, nongolkan roh yang Anda sembah dalam wujud asli rohnya, kelihatan.
baru saya akan hargai Anda. Di mana sih bentuk sebenarnya, wujud sebenarnya yang Anda sembah itu? Gak usah kamuflase. Bang Ali mau menambahkan, silakan. Ya mepet nih kayak es. Oh, jadi intinya gitu ya. Al-Quran itu konsisten. Tadi ini klaim apa orang Islam menyeklaim berdasarkan Al-Quran. Nah, semua juga klaim berdasarkan kitab suci. Ini kan makanya kita akan saling membuktikan nanti. Berpedomannya kan cuma di kitab. Anda juga pedoman kitab suci, Bible kan. Sama-sama berpedoman kitab suci, tapi kita lihat kitab suci mana yang lebih konsisten. Ya kan? Kalau misalnya sudah sebagai sang maha pencipta, ya konsisten sebagai yang maha pencipta. Tidak perlu belusukan sampai jadi ciptaan. Konsisten saja sudah. Kan seperti itu. Klaim-klaim seperti itu. Anda juga klaim sama. Gitu kan. Tapi kita lihat nanti. Itulah iman ya. Kalau harus lihat dulu bukan iman namanya. Wah, pegang dulu ya bukan iman namanya. Ya, makasih. Habis. Ya. Sesi TikTok 5 menit sudah selesai. Ini tinggal giliran closing statement. Anton, kayaknya aku perlu cukup itu deh. Dimulai dari pihak Muslim dulu, Pras. 5 menit closing statement. Aku perlu juga, Pras. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu dulu. Muslim dulu. Nggak usah bertengkar. Muslim dulu ini ya. Apa Kristen dulu? Iya. Muslim dulu. Ini kita nggak usah nyebrang nggak apa-apa. Tapi kalau saya perlu nyebrang dikit nih. Soalnya kamu tadi terakhirnya nyerang Tritunggal padahal nyerang apa namanya ketuhanan Yesus padahal kita bicara keselamatan. Oke. Ya nanti di closing itu aja. Saya nggak bertanya. Di closing ya. Saya nggak closing bertanya. Dan aja lah berapa 6 menit lah 6 menit 3 menit. Oke, kalau gitu bebas ya, boleh nyebrang ya kanan kiri ya. Tapi tenang aja, saya nggak akan saya hanya menjawab. Bikin 6 Al. Bang Ali duluan Bang Ali, silakan closing statement Bang Ali. 6 menit. Oke. Nanti tunggu waktunya lagi di setting dulu. Iya, 5 menit. 5 menit itu terlalu dikit kalau 2 orang. 6 aja makanya 3 menit. Saya mau singkat banget sebenarnya. Saya mau singkat banget nanti sisanya tak hibahkan ke ini. Ya silakan 6 menit. Bawahnya belum Al 6. Pras, hamba Tuhan yang menderita. Yesaya berapa tuh, Pras? 53. Nah, itu kamu keluarin ya. Kamu yang keluarin itu ya. Aku jadi nggak ke sana ya. Oke? Nah, nubuat. Kemudian dosa macam apa, kamu atau aku? Kamu juga boleh. Kamu deh, itu 2, kamu deh ya. Dosa macam apa sama Yesus datang dan nubuat itu ya. Oke. Monitor nggak 6 yang atas saja. Aku jawab yang mengenai ini iman segala semuanya yang tadi hubungannya dengan pembukaan. Ini kan boleh nyebrang ya. Iya, enggak apa-apa, santai. Oke, bisa mulai ini. Tapi kita nyebrangnya fair kok, bukan bikin pertanyaan baru ataupun menyerang keimanan baru. 6 menit kan? 6 menit kan? 6. Iya. Silakan. Silakan pihak Muslim dimulai closing statement-nya. Closing statement. Oh ya, demikian diskusi tadi. Mohon diambil hikmahnya ya. Soal ada apa? Serangan ya, namanya juga debat, diskusi, intinya berusaha untuk mematahkan argumentasi lawan debat. Nah, dari saya pribadi, yang bisa dipetik dari perjalanannya diskusi kali ini adalah untuk seorang laki-laki janganlah jadi emak-emak. Demikian. Bang Ali, cuma laki-laki jadi mama sampai di situ aja? Iya. Aduh. Udah gak apa-apa, luar biasa ya. Tapi itu maknanya mendalam sekali ya. Saya lengkapi closing statement-nya ya. Jadi intinya ini terima kasih ya. Terima kasih kepada pemilik Zoom FIC, semua partisipan, dan terutama kepada Bang Kaisar ya. Makasih sekali ini sudah diberi satu panggung nih untuk diskusi di sini. Dan terima kasih juga kepada lawan diskusi saya, Antonius sama Pras ya. Ini
kita apa ya ibaratnya sedikit naik tapi kondusif gitu kan. Memang harus seperti itu. Debat kalau ya slow-slow aja kan bikin ngantuk gitu kan. Jadi intinya tapi untuk partisipan dan para netizen yang setia di menarasiannya masing-masing, ya itulah ajaran, itulah keyakinan, itulah iman. Saling tuding, itu klaim ini klaim itu. Ya memang seperti itu, saling tuding. Pedomannya kitab suci, ya memang harus dengan pedoman kitab suci. Nggak mungkin kita apa ya beriman, berketuhanan, beragama, berkeyakinan ajaran, pedomannya itu buku matematika, buku sejarah, nggak mungkin. Ya pasti pedomannya kitab suci. Jadi walaupun dituding, oh itu kan dari Al-Quran, ya memang Muslim harus ke Al-Quran. Masa pedomannya ke buku geografi gitu kan? Memang harus seperti itu ya untuk Muslim semua. Nggak usah takut. Kita harus pede diserang apapun. Al-Quran itu memang konsisten. Memang dari semenjak hadirnya pun sudah diserang seperti itu. Dan sampai akhir zaman serangan itu nggak akan pernah berhenti. Islam pun seperti itu akan terus mendapat serangan. Dan dari serangan-serangan itulah sehingga banyak orang yang penasaran dan semakin menggali Islam. Dan banyak semakin menemukan kebenaran Islam. Dan mengakui kebenaran Islam sehingga Islam tumbuh dan berkembang. Nabi Muhammad punya dulu sama. Diserang di ini. Tapi kan akhirnya umatnya berkembang gitu kan. Banyak yang penasaran jadi menggali langsung dari sumber aslinya. Jadi jangan pernah cari dong dari sumber eksternal gitu kan. Lah, masa mau menggali tentang budaya Sunda menggalinya di Brazil? Ya datang dong ke tanah Pasundan. Gitu kan. Dari eksternalnya kayak gini nanti gitu kan kalau dari eksternal. Datang ke Pasundan gitu kan. Kalau mau menggali tentang Malin Kundang datang ke Padang. Gitu. Jadi kan konyol, cari dari sumber eksternal. Sumber internal dulu ya, digali secara objektif. Umat muslim sering didiskreditkan, ya memang seperti sampai akhir zaman pun akan seperti itu. Tapi memang ya, ajaran yang benar itu tidak akan pernah berhenti diuji. Tidak akan pernah habis diuji. Baik oleh Tuhannya maupun oleh sesamanya. Itulah yang meningkatkan kita lebih berkualitas ya. Ujian itu tidak akan pernah berhenti. Anda boleh lihat media-media dimanapun, apalagi secara internasional ya, tentang mendiskreditkan Islam. Tapi disitulah sebenarnya cahaya-cahaya keselamatan itu makin terang benderang. Ada yang bilang yang selalu dipukul itu bukan paku yang bengkok, ya paku yang lurus. Agar semakin masuk gitu. Itulah Islam, itulah Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an, itulah Rasulullah, itulah Muslim. Stakeholder yang saling mengenal. Modalnya kuat. Saling mengenal secara tegas, bukan saling mengenal dikira-kira ya. Tidak ada ketegasannya cuma dikira-kira, tapi Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Islam, Nabi Muhammad, Muslim saling mengenal semua. Keterkaitannya luar biasa tegas. Jadi itu bukan semboyan sembarangan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang ya tak diselamatkan. Untuk apa menyelamatkan yang tidak dikenal? Untuk apa menyelamatkan yang tidak disayangi? Langsung sayang nggak pernah kenal. Nah, itu kan nonsen. Nonsen ya. Al-Quran. Boleh cek kitab suci mana yang stakeholdernya ditegaskan saling mengenal selain Al-Quran. Tidak secara dikira-kira ya. Tidak secara dicocok-cocokmologikan. Tidak. Tegas. Di Al-Quran itu Allah disebut tegas, Nabi Muhammad disebut tegas, Muslim disebut tegas, Islam disebut tegas. Semua identitas secara penamaan itu disebutkan dengan tegas. Artinya identitas pengenalan itu ya saling mengenal. Modal keselamatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan mungkin inilah keterbatasan saya sebagai manusia. Kiranya cukup sampai di sini. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Giliran pihak Kristen untuk closing statement-nya 6 menit. Oke. Aku dulu ya.
Pak Jadi, Jo. Dibuka, Pak Jo, mic-nya dibuka dong. Maaf. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, keselamatan di dalam Kristen itu sangat-sangat jelas. Ya, Yesus sendiri berkata, begitu besar kasih kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, gitu ya. Itu jelas sekali ayatnya, tidak ambigu, tidak akan menimbulkan pertanyaan begitu. Kemudian Yesus juga bilang bahwa Aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk mati, untuk menanggung dosa, gitu. Itu jelas sekali. Bahkan di dalam tadi yang rekan kita tadi Pak Pali tanyakan juga dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi, ya. Kalau untuk selamatannya, penebusannya dosa ada di Yesaya. Nah, saya mau share screen di Yesaya 53, gitu ya, yang bunyinya seperti ini, ya, tentang hamba yang menderita, ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas tanda kering ia tidak panjang, ya, bla bla bla. Tetapi di sini dikatakan, ya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia telah kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, kemudian di sini jelas juga dikatakan bahwa tetapi ia diremukan kesakitan karena dosa. Ya, di sini jelas kan disebut dosa. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, bahkan nubuatan sendiri sudah sangat jelas bahwa Yesus datang untuk menebus dosa, begitu ya. Tidak ada ambigu lagi di sini. Nah, itu kalau ditanyakan Tuhan kita tuh maha kuasa nggak? Ya, maha kuasa sekali. Pada saat Tuhan mengatakan Akulah yang awal dan akhir, wah, itu udah menyatakan udah yang paling maha kuasa. Ya, makhluk apa yang makhluk tuh nggak ada yang bisa menyamai karena makhluk itu diciptakan, nggak ada yang lainnya, gitu. Kalau Anda mengatakan menggenggam alam semesta, itu ya didefinisikan dulu maksudnya menggenggam alam semesta itu apa, karena itu perkataan abstrak, gitu loh. Ya, kalau artinya menguasai alam semesta udah pasti jelas Tuhan dia menciptakan kok. Bahkan Tuhan yang dinyatakan oleh nabi-nabi itu tidak ada yang menyamai ya Tuhan yang diciptakan oleh kitab-kitab lain, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi ciptaan, bisa menjadi manusia. Nah, ini kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh Tuhan yang lain, gitu loh ya. Jadi Tuhan yang diperkenalkan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang Maha Kuasa, begitu ya. Ini saya sedikit nyebrang. Kalau tadi kan kami kan masih sedikit bingung ya, itu Nasrani yang kafir karena tidak menerima Muhammad sebagai nabi, itu Nasrani yang mana? Apakah Nasrani yang di bangsa Arab atau Nasrani di seluruh dunia? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Ya, kira-kira gitu. Silakan, Pras. Ya, saya jawab dulu ke sesuatu yang nyebrang ya, yaitu Tuhan nongol tuh maksudnya gini loh, berita tentang Allah yang sama dengan di Al-Quran itu baru pertama kali adanya itu di Al-Quran, gitu. Jadi itu 600 setelah Masehi. Kalau ajaran para nabi itu udah dari awal, dari sebelum Masehi, gitu ya, dari 1400 sebelum Masehi pertama ditulis, tapi penampakan yang lain-lainnya semua pernyataan dan firman Tuhan kepada Adam dan kepada Nuh itu semuanya adalah dari semenjak manusia ada di muka bumi sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus itu adalah Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah menjadi manusia kemudian Allahnya jadi terbatas, Allahnya jadi berubah, enggak, itu berarti salah pengertian. Tapi saya nggak mau jelasin itu, saya jelasin itu nanti kalau perdebatan tentang keilahian, ya, tentang Tritunggal atau tentang Yesus adalah Allah dan sebagainya. Lalu kemudian saya mau ngomong gini loh, saya bukan mengatakan udah kelihatan baru percaya, bukan. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi manusia diberitakan firman Tuhan dan dia percaya, dia akan mendapatkan sesuatu, mengalami sesuatu, gitu. Tetapi itu pun bersifat rohani, bukan berarti mendadak ada sesuatu nongol di kamar, kemudian Tuhan menampakkan wajahnya. Bukan seperti itu, Pak, ya. Tetapi ada sesuatu yaitu bersifat roh. Dan bersifat roh gimana saya tunjukkan kepada kamu? Sesuatu yang bersifat roh itu hanya diketahui oleh saya. Contohnya saya berpikir, Aderion ini andai kata gimana gitu. Tetapi pada waktu saya ngomong ke dia, mungkin bisa lain gitu ya. Jadi itu adalah
tidak diketahui oleh orang lain. Seperti cowok mengatakan kepada cewek, I love you. Belum tentu gitu ya. Ceweknya nggak tahu, banyak yang ketipu tuh ya kan. Karena kenapa? Karena yang sesuatu roh itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Dan kita nggak bisa nunjukin ke orang lain juga. Kita nggak bisa nunjukin gitu. Apa kita yang ngomong tuh benar atau enggak, kita juga nggak bisa nunjukin gitu ya. Demikian pula dengan sesuatu yang bersifat roh, tetapi itu dialami dan diterima dan diketahui oleh orang yang percaya itu. Jadi di dalam kekristenan itu, iman membawa kita melihat kemuliaan Allah dan membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, karena kalau sudah dosa diampuni, yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia bukan karena Allahnya sombong, Allahnya begini, Allahnya begitu, tidak. Yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia itu adalah dosa. Dan setelah dosa itu ditebus, maka Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya, gitu ya. Jadi Tuhan itu menjadi Tuhan yang hidup. Makanya iman yang demikian, ya silakan. Ya, jadi dosa, penyambung pras, dosa yang ditebus oleh Yesus Kristus adalah semua dosa, ya, dosa waris dan dosa perbuatan. Begitu. Ya, seluruhnya. Terima kasih. Makanya pasti masuk surga. Oke. Selesai semua diskusi. Jalan lancar. Terima kasih narasumber Kristen maupun Muslim yang hadir di Zoom FIC ini. Semoga kita akan berlanjut diskusi kita tandang dan kandang. Sekian dan terima kasih bagi pihak yang melive-kan ini di Endit. Silakan.